Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan pada kali ini, dan tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, perkenalkan, nama saya Nurul Saskira dengan NIM P101211104 dari kelas D Kesmas. Nah, jadi tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti dari mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang gizi dan penyakit tidak menular, di mana di sini ada 4 outline yang akan saya bahas. Yang pertama itu definisi gizi dan penyakit tidak menular. Nah, yang kedua itu ada faktor resiko penyakit tidak menular, dan yang ketiga itu ada hubungan gizi dan penyakit tidak menular, dan yang keempat itu ada pencegahan dari penyakit tidak menular. Nah, jadi sebelum kita masuk ke outline yang pertama, nah terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa pada umumnya itu masyarakat Indonesia ini bisa terkena penyakit tidak menular seperti gagal ginjal, diabetes, hipertensi, jantung koroner, stroke, kanker, dan sebagainya. Ini tidak sedikit pula harus meregang nyawa atau meninggal akibat dari penyakit tersebut, yaitu penyakit tidak menular. Nah, maka dari itu kita tuh harus perlu adanya kesadaran untuk menjaga badan kita ini agar terhindar dari penyakit tidak menular ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan cara kita itu menerapkan pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang dan makanan yang kita konsumsi. Nah, outline yang pertama itu ada definisi gizi dan penyakit tidak menular. Nah, apa sih itu gizi dan penyakit tidak menular? Nah, jadi gizi ini adalah zat pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Nah, di mana gizi seimbang ini adalah susunan makanan sehari-harinya kita yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, sedangkan penyakit tidak menular atau yang biasa disingkat dengan PTM ini adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Nah, di mana perkembangannya itu berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, maupun bakteri, tetapi lebih banyak itu disebabkan oleh perilaku, di mana perilaku dari gaya hidup serta lingkungan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu ada faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, di mana faktor resiko penyakit tidak menular itu yang pertama itu merokok. Nah, di mana perokok aktif dan pasif ini merupakan masalah global kesehatan, di mana perokok aktif dan pasif ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit tidak menular. Nah, contoh dari penyakitnya itu seperti kanker kardiovaskular dan gangguan pernafasan. Nah, yang kedua itu ada kurang aktivitas fisik. Nah, di mana aktivitas fisik ini dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan metabolik ekuivalen atau yang biasa disingkat dengan MET. Nah, di mana aktivitas fisik ini jika kurang, hasil pengukurannya itu menunjukkan kurang dari 14 MET jam per minggu. Nah, sedangkan aktivitas fisik ini dia ini berhubungan secara signifikan dengan terjadinya resiko kardiometabolik. Nah, yang ketiga itu kurang konsumsi buah, di mana jika kita itu kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayuran itu dapat menyebabkan kekurangan serat. Nah, sedangkan dalam mengkonsumsi buah dan sayuran ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Nah, yang terakhir itu konsumsi alkohol. Nah, di mana alkohol ini merupakan salah satu dari 3 masalah prioritas dalam kesehatan masyarakat. Nah, alkohol ini menjadi penyebab nomor 3 tertinggi terhadap kematian dini, khususnya itu pada penyakit liver, pankreas, dan kanker esofagus.
Jadi outline berikutnya itu hubungan gizi dan penyakit tidak menular. Nah, apa sih hubungan gizi dan penyakit tidak menular ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gizi ini kan berperan dalam proses penyembuhan penyakit. Nah, contohnya itu seperti makanan. Nah, di mana makanan ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat terkena penyakit. Nah, sedangkan bila asupan gizi ini tidak terpenuhi, itu dapat menyebabkan gangguan pada respon imun. Nah, di mana jika respon imun atau imun ini turun, dapat mempermudah penyakit-penyakit itu menyerang atau masuk. Jadi, jika imun ini turun atau terganggu, itu dapat mempermudah terserang oleh penyakit-penyakit tidak menular. Nah, salah satu contoh dari penyakit tidak menular yaitu penyakit diabetes mellitus. Nah, di mana jika penyakit diabetes mellitus ini sudah parah atau sudah masuk kategori komplikasi, nah itu dapat mengundang penyakit-penyakit lain atau dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, depresi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu pencegahan penyakit tidak menular. Nah, di mana pencegahan dari penyakit tidak menular ini, yang pertama itu kita dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat itu seperti tidak merokok, mengkonsumsi sayuran dan buahan, terus bila mengkonsumsi garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Nah, kalau mengkonsumsi gula itu tidak boleh lebih dari 4 sendok makan. Nah, selalu melakukan aktivitas fisik minimal itu 30 menit per hari sebanyak 3 atau 5 kali per minggu. Terus tidak mengkonsumsi alkohol dan selalu mengendalikan stres. Nah, yang kedua itu lingkungan yang sehat. Di mana lingkungan yang sehat itu seperti bebas polusi udara. Nah, yang terakhir itu menjaga kondisi tubuh seperti selalu menjaga berat badan ideal untuk menghindari terjadinya obesitas, terus gula darah normal, kolesterol dan tekanan darah yang normal. Jadi itulah hasil penjelasan terkait materi gizi dan penyakit tidak menular. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.